Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa, 25 April 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, tambahkanlah kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, biar kami boleh membagikannya dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami datang kepadamu, kami membutuhkan pimpinan Roh Kudus di saat kami membaca, merenungkan sabda-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Terkhusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh menguatkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 52 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mazmur 52 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek.
Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, dan membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan mentertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini yaitu lidahmu seperti pisau cukur. Bapak Ibu yang terkasih, lidah adalah anggota tubuh manusia yang penting keberadaannya. Dengan lidah kita bisa mengecap rasa asin, manis, gurih, bahkan mungkin asam dan pahit. Melalui indera pengecap kita, lidah, kita bisa merasakan berbagai rasa yang membuat kita kemudian bisa menikmati makanan. Melalui lidah kita juga bisa kita pakai untuk berkata-kata, mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita, perasaan kita. Pendek kata, lidah ini adalah sesuatu yang kecil di dalam tubuh kita, tetapi ia memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kita. Dan banyak kali kita mendengar bahwa melalui lidah sesuatu yang besar pun dapat diperbuat, mengambil keputusan-keputusan yang besar. Bahkan mungkin juga melalui lidah kita dapat pakai untuk memberkati orang yang lain. Karena keberadaan lidah yang penting itu, sehingga ada satu kisah juga yang mengambil peran lidah. Di Sumatera Selatan ada kisah cerita rakyat yang berjudul Si Pahit Lidah. Ternyata si pahit lidah itu adalah sebuah julukan yang diberikan kepada Pangeran Serunting, seorang yang memiliki kesaktian, yang karena kata-katanya, karena lidahnya, ia bisa mengutuk orang. Dan karena kesaktiannya bisa mengutuk orang itu, kemudian membuat ia menjadi sombong. Di lain waktu ada seorang yang juga punya kesaktian di daerah yang sama, seorang yang memiliki kelebihan. Ia diberi gelar si mata empat, ya, karena dia memang memiliki 4 mata, 2 di bagian mata yang depan dan 2 di bagian belakang. Dalam adu kesaktian, satu hari ia menantang dengan si pahit lidah itu, dan ternyata dengan tipu muslihatnya si mata empat dapat mengelabuhi si pahit lidah, dan pada akhirnya si pahit lidah itu kalah. Dengan kelicikan, dengan tipu muslihatnya, membuat si pahit lidah itu terkapar. Si mata empat ketika melihat si pahit lidah itu terkapar di tanah, ia mendekati si pahit lidah itu. Dalam hatinya ia ingin membuktikan apakah benar jawara yang terkapar itu memang memiliki lidah yang berasa pahit.
ia mencoba menggerakkan tangannya dan mencoba menyentuhkan ujung jarinya kepada lidah orang yang terkapar itu, yang tak lain adalah si pahit lidah. Dan kemudian ia mencoba mengecapnya, dan ternyata benar, rasa lidah si pahit lidah itu memang pahit. Seketika itu juga si mata empat itu wajahnya membiru, tubuhnya mengejang. Kemudian ia jatuh terkapar. Rupanya si pahit lidah memang punya kesaktian, yaitu lidahnya beracun, sehingga membuat si mata empat akhirnya juga mati. Mereka berdua mati akibat kesombongan mereka. Saudara-saudara, di dalam Alkitab memuat banyak catatan tentang peran lidah. Dalam Mazmur 52 ini, lidah si penipu dikatakan seperti pisau cukur. Kalau kita bercukur rambut, bapak-bapak kaum pria yang familiar, yang akrab dengan pisau cukur untuk merapikan potongan rambut, maka biasanya kita melihat pisau cukur itu begitu tajam, ya, sangat tajam, sehingga juga dalam kisah-kisah tertentu pisau cukur pun bisa dipakai untuk berbuat kejahatan, untuk membunuh seseorang. Namun saudara, kata pisau cukur di dalam ayat ini adalah sebuah kiasan. Kiasan untuk menjelaskan tentang perkataan yang menipu, tentang perkataan dusta, tentang sesuatu kebohongan yang memiliki satu daya merusak, seperti pisau cukur yang tajam dapat melukai bahkan membunuh seseorang. Maka perkataan yang menipu, yang dusta, berbohong juga dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Bahkan bukan hanya menghancurkan kehidupan seseorang, sesungguhnya perkataan yang menipu, perkataan yang bohong, yang dusta juga dapat menghancurkan kehidupan orang yang mengucapkannya, mengucapkan dusta itu. Perkataan yang bohong dapat menghancurkan dirinya sendiri. Perilaku menipu itu bukan saja persoalan perkataan, saudara-saudara, tetapi si penipu dengan lidah seperti pisau cukur itu menjelaskan kehidupan seseorang yang menipu dirinya dengan kesombongannya. Si penipu itu hidup di dalam kepalsuan. Ia membangun rasa amannya berlindung bukan kepada pelindung yang sejati dan abadi, yaitu Tuhan, tetapi di dalam kepalsuan hidupnya ia berlindung kepada tipuan rasa aman yang bukan Tuhan, mengandalkan yang bukan Tuhan. Lalu kalau begitu mengandalkan kepada siapa? Ia menipu rasa amannya, berlindung kepada siapa? Ayat 9 di sana mengatakan mereka berlindung kepada kekayaannya, kepada kelebihan harta bendanya yang melimpah, berlindung kepada tindakannya yang menghancurkan. Karena kekayaannya, karena kelimpahannya, dia bertindak sewenang-wenang, memanipulasi kehidupan. Dan rupanya tindakan-tindakan yang menghancurkan itu, perilaku hidupnya yang penuh dengan kepalsuan itu, oleh pemazmur dikatakan sebagai seorang penipu. Saudara, apa upahnya bagi si penipu yang lidahnya tajam seperti pisau cukur? Ayat 7 mengatakan bahwa hidupnya akan dihancurkan Tuhan. Allah akan merobohkan hidupnya. Allah akan mencabut mereka dari kemah dan membantun mereka dari negeri orang-orang hidup. Di dalam konteks kehidupan umat Israel,
di mana mereka akrab dengan kehidupan yang berpindah-pindah. Ketika mereka mengembara, maka Daud kemudian memakai istilah mencabut mereka dari kemah. Maka kemah itu dimengerti sebagai tempat berteduh, berlindung, tempat yang memberikan zona aman dan nyaman. Maka ketika Tuhan mengatakan bahwa mereka akan dicabut dari kemah hidupnya, artinya bahwa orang yang hidup dengan tipu daya, kepalsuan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta, Tuhan akan membantunya. Tuhan akan melemparkannya, membuang dari negeri orang hidup. Artinya ia akan dilemparkan kepada kematian. Upah kejahatan, upah tipu muslihat itu adalah kematian, keterpisahan dari dunia orang hidup. Maka sehebat-hebatnya orang bertipu muslihat tidak akan kuat menghadapi kuasa Tuhan yang maha dahsyat. Setajam-tajamnya seperti pisau cukur, orang yang hidup di dalam tipu muslihat tidak akan tahan menghadapi Tuhan yang disebut yang lanjut umur itu. Sebaliknya, orang yang hidup jujur, adil, rendah hati di hadapan Tuhan, di ayat 10 dikatakan mereka akan menikmati kesejahteraan. Penggambaran hidup dalam kesejahteraan itu di ayat 10 dikatakan mereka akan seperti hidupnya pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Pohon yang ditanam di dalam rumah Allah, di bait Allah, di pelataran Allah, berarti dia diperhatikan, dia dirawat, dia dipelihara dengan baik, dicintai setiap hari, ditengok. Ia dikelola dengan penuh damai sejahtera, sehingga ia tetap menghijau ya, dengan segar, artinya hidup damai sejahtera, dan itu diberikan upah kepada orang benar. Mari saudara, kita dapat mengendalikan lidah kita. Ingatlah, perkataan yang kita ucapkan itu seperti peluru yang ditembakkan. Kalau dia sudah dilepaskan, dia sudah ditembakkan, maka sukar akan ditarik kembali. Maka jangan sampai perkataan kita, lidah kita seperti pisau cukur yang bisa melukai dan membahayakan orang lain. Tetapi sebaliknya, mari gunakan lidah kita untuk merapikan hidup orang lain, seperti pisau cukur yang dapat merapikan rambut, merapikan penampilan orang lain. Mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan dengan memberikan lidah kepada kita. Mari kita menggunakannya, lidah kita, untuk memberkati orang lain, untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Kalau kita menggunakan lidah kita untuk memuliakan Tuhan, maka hidup kita akan berkenan kepadanya dan akan memberkati sesama. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami betapa kami harus berhati-hati, terutama ketika kami menggunakan lidah kami, supaya dengan bijaksana kami memakainya untuk memuliakan nama-Mu. Seperti pisau cukur yang tajam, lidah kami dapat kami pakai untuk merapikan kehidupan orang lain, membuat penampilan mereka menjadi indah. Dan itu dapat terjadi jikalau dengan hikmat Tuhan kami menggunakan lidah perkataan kami dengan pimpinan Roh Kudus. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengendalikan perkataan tutur kata lidah kami. Dan biarlah melalui lidah kami dapat memuji, memuliakan Tuhan, bahkan memberkati kehidupan orang yang lain. Hadirkan damai sejahtera melalui perkataan mulut lidah kami ya Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan yang menyembuhkan jemaat-Mu,
yang berdoa kepadamu dalam keadaan lemah tubuh mereka. Kiranya Tuhan yang juga memberkati mereka yang kekurangan, Tuhan limpahkan. Tuhan yang menolong mereka yang bersedih hati, Tuhan hibur. Dan Tuhan yang menyertai setiap saudara kami yang sedang melakukan perjalanan. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam sehat, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.